Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pada hari ini akan kita lanjutkan materi hadis yang belum selesai ya, sampai batas yang akan diujikan. Ada 3 hadis lagi ya. Insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan ini. Nah, udah dilihat semua buku apanya? Korore? Sudah. Halaman 477 ya. Halaman 477. Nomor hadis 1323 sampai 1325 ya. 1323 sampai 1325. Ya, kita mulai ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripadanya, berarti diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya yang mukmin. Akhrajahu Abu Daudah bi isnadin hasanin. Akhrajahu Abu Daudah bi isnadin hasanin. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Maksudnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Maksudnya ketika kita ingin mencari hadis ini di kitab induk, maka lihatlah kitab Sunan Abu Daud. Ya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu bagaikan cermin bagi mukmin yang lain, ya. Nah, kita lihat penjelasan dari hadis ini. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama adalah dalla hadal hadis ala anna lil mu'min hak ala akhihil mu'min. Bahwa seseorang mukmin itu memiliki hak untuk mukmin yang lain. Memiliki hak bagi mukmin yang lain. Bibazli an-nasihah, dengan memberikan nasihat. Jadi ketika ada teman kita yang perlu dinasehati, maka kita memiliki hak untuk memberikan nasihat kepadanya. Nah, kemudian adapun cara untuk menasehati, misalnya teman kita terjatuh dalam sesuatu yang mungkar atau suatu kesalahan, maka kita sebutkan dulu kebaikan-kebaikannya, ya. Jangan langsung kita to the point, ya, langsung kita gas, kita nasihati langsung. Tapi kita ajak dulu ngobrol dengan baik-baik, kemudian kita sebutkan misalnya beberapa kebaikan dia. Misalnya teman kita ini adalah orang yang sering masbuk di dalam sholat jamaah. Nah, kita ingin menasihati dia, kita ingin dia berubah agar jangan masbuk lagi, agar jangan telat lagi. Nah, yang kita lakukan adalah kita ajak dia ngobrol baik-baik, gitu ya. Kalau kita kasih makanan atau misalnya kita ajak ke maksop, ya boleh juga, lebih baik gitu. Intinya kita sebutkan dulu kebaikannya, misalnya antum akhi gitu ya, masya Allah rajin belajar, ya, cerdas, kemudian baik akhlaknya, kemudian sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Nah, kemudian di akhir nanti baru sebutkan. Akan tetapi ya, karena sering perhatikan antum ya, beberapa hari terakhir ini masbuk di dalam sholat jamaah gitu. Baru masuk kita ke poin yang ingin kita sampaikan di akhir, ya, baru kita masuk.
Nah, baru kita kasih dia nasihat ya. Kenapa harus kita sebutkan dulu kebaikannya agar dia mudah nanti menerima nasihat yang kita berikan ya, agar dia tidak menolak mentah-mentah gitu. Jadi begitu cara atau tips untuk menasihati teman kita ya. Jangan langsung kita sebutkan kesalahannya atau keburukannya langsung. Karena setiap kita kan memiliki sisi kebaikan dan sisi keburukan ya. Kita sendiri pun yang ingin menasihati tersebut sadar bahwa kita pun tentunya suka ketika ada teman kita, ketika dia memberi nasihat, dia puji dulu kita ya, dia berikan pujian, sanjungan. Nah, kemudian dia baru masuk ke inti yang ingin dia sampaikan ya. Jadi itu poin yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita bacakan ya. Cara untuk menasihati teman kita. Nah, kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Ya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin wa huwa inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi as-sahabi. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang lain, wa yasbir ala adahum, dan dia sabar dengan perlakuan mereka yang kurang baik atau dengan gangguan yang dia dapatkan dari orang-orang tersebut. Khairun minal ladzi la yukhalitun nas, adalah lebih baik dibanding seseorang yang tidak bergaul dengan manusia. Wala yasbir ala adahum, dan tidak sabar atas gangguan atau atas perlakuan orang-orang tersebut. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa huwa inda Tirmidzi, dan hadis ini juga ada di riwayat Imam At-Tirmidzi, illa annahu lam yusami as-sahabi, tetapi dia tidak menyebutkan nama sahabatnya, itu nama sahabat yang meriwayatkannya. Nah, kita lihat penjelasan dari hadis ini. Nah, kurang lebih hadis ini menjelaskan beberapa hal atau beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. Di antaranya adalah dalam hadis ala fadli mukhalatatin nas wa anna mukhalatatin nas was-sabr ala adahum khairun minal uzlah. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh orang yang suka bergaul dengan orang lain. Artinya dia tidak menutup diri ya. Dia bergaul dengan orang lain dan sabar dengan perlakuan buruk yang dia dapatkan dari masyarakat atau dari teman-teman dia bergaul. Intinya adalah ketika seseorang membuka diri untuk bergaul, itu lebih baik dibanding dia suka menyendiri atau uzlah, atau menjauhkan diri dari pergaulan atau dari masyarakat. Ya, dia sibuk dengan ibadah. Ya. Tentunya bergaul itu lebih baik, ya, khairun, lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Li'anna mukhalatatu an-nas yahsul lil insan fiha a'mal sholihah katsirah. Karena ketika kita bergaul, maka kemungkinan untuk memperoleh kebaikan atau pahala-pahala kebaikan itu lebih banyak, ya. Lebih banyak kesempatan kita untuk mendapatkan pahala kebaikan ketika kita bergaul dengan masyarakat dibanding kita menyendiri, dibanding kita uzlah, ya, istilahnya. Misalnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
tentunya kita akan jumpai itu di masyarakat dengan kita bergaul dengan orang banyak, ya. Dengan kita bergaul ketika ada kawan kita yang salah, kita ajak kepada kebaikan, kita ajak untuk sholat di awal waktu, tepat waktu misalnya. Misalnya kita menjumpai teman kita suka mengakhir-akhirkan sholat atau bahkan mungkin tidak sholat. Nah, kita lihat di situ ada momen yang sangat tepat untuk amar ma'ruf, ya, nahi mungkar. Itu juga untuk dakwah gitu ya. Ketika kita bergaul dengan manusia, maka kesempatan untuk berdakwah, kemudian untuk belajar dan mengajar itu juga taklim, ya. Misalnya kita temukan di antara teman kita adalah ada orang yang ilmunya, pemahamannya tentang agama lebih bagus atau lebih baik daripada kita, maka di situ kita bisa belajar, ya. Atau misalnya ada orang-orang yang membutuhkan ilmu kita, maka kita salurkan. Dan itu semua bisa terrealisasi ketika kita mukhalatah, ya, ma'annas. Kita berbaur dengan masyarakat, dengan orang banyak, ya. Kemudian juga disebutkan di sini tadi wasobar ala adahum. Kita juga harus sabar ketika kita mendapatkan perlakuan mungkin yang kurang baik, ya, atau yang kurang kita sukai dari masyarakat kita, dari teman-teman kita. Dan itu adalah hal yang wajar, ya, ketika kita mendapati perlakuan yang kurang mengenakan. Dan itu wajar. Namanya juga masyarakat awam, ya, masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda-beda, ya, memiliki etika yang mungkin ada yang bagus, mungkin ada yang kurang bagus, dan seterusnya. Nah, disebutkan di sini bahwa bergaul dengan manusia dan sabar atas apa yang dan sabar atas perlakuan mereka yang kurang baik itu merupakan petunjuk para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu pun bergaul, ya, berbaur dengan masyarakat. Walam yakunu mu'tazilin li aqwamihim, mereka tidaklah menyendiri atau tidak bergaul dengan kaum-kaum mereka. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menghabiskan hari-hari mereka untuk bergaul dengan manusia. Dan disitulah mereka menyempatkan momen untuk mendakwahi kaumnya. Kemudian sebagian ulama menganggap dianjurkan untuk uzlah atau menyendiri. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya. Tetapi pendapat yang kuat adalah berbaur itu lebih baik, ya, lebih banyak keuntungan atau kebaikan yang kita dapatkan. Kecuali kalau misalnya kita hidup di dalam masyarakat yang mana dominan di situ kemungkaran, ya, atau banyak kemaksiatan di situ, atau banyak fitnah, maka kita khawatir kalau kita tidak uzlah, tidak menyendiri, kita akan terfitnah atau kita akan terjatuh dalam kemaksiatan sama seperti masyarakat tersebut. Maka di sini lebih abdul untuk uzlah, untuk menyendiri, untuk menjauhkan diri dari bergaul dari manusia, ya. Kemudian poin terakhir, bahwa bercampur atau bergaul dengan manusia, ya, berbaur, ada 4 macam, ya. Jadi ketika kita berbaur dengan manusia, manusia akan kita dapati ketika kita bersama mereka, ada kalanya adalah ada yang seperti giza, ya, gizi, maksudnya memberikan kebaikan kepada kita. Siapakah itu? Yaitu para penuntut ilmu atau para ulama yang senantiasa memberikan atau kita mengambil faedah ilmunya, ya. Kemudian sebagian orang juga atau bagian yang kedua, yang mana ketika kita berbaur dengan mereka, mereka bagaikan ad-dawa, bagaikan obat, ya. Berarti yang kita butuhkan sewaktu-waktu, ya, sewaktu kita sakit kita butuhkan. Nah, jadi karakter manusia ada yang dia bagaikan obat, ya. Sewaktu-waktu aja kita butuhkan, tidak selamanya kita butuhkan. Beda dengan yang pertama tadi, yaitu seperti gizi, yaitu para
alim, para ulama, tokoh yang hebat di dalam agama, misalnya baik pemahaman agamanya, nah itu bisa kita butuhkan dalam setiap saat. Kemudian yang ketiga, ada orang atau karakter orang ya yang seperti ada ya, seperti penyakit ya. Wahum man la yarbah ma'ahum fi dinin wala dunia, yaitu ketika kita bergaul dengan mereka, kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, baik keuntungan duniawi maupun keuntungan akhirat. Karena mereka bagaikan mungkin karena banyaknya pengaruh buruk di dalam diri mereka ya. Jadi kita tidak mendapatkan kebaikan di dalam diri mereka, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah ada orang yang karakternya ketika kita bergaul malah kita binasa ya, hancur disebabkan bergaul dengan mereka ya. Kenapa? Karena mereka bagaikan asum, yaitu bagaikan racun yang mematikan ya. Maka orang-orang seperti ini harus dijauhi ya. Siapakah mereka? Wahum ahlul bid'ah wad dolalah, yaitu orang-orang yang berada di dalam kesesatan, misalnya orang-orang liberal, orang-orang Syiah dan seterusnya ya. Intinya di antara 4 karakter orang yang kita sebutkan di sini, ada 2 karakter ya yang mungkin harus terus kita bersamai atau harus kita jaga hubungan kita dengan mereka, yaitu yang pertama ya al-giza tadi ya, yang mereka bagaikan gizi, yaitu para alim, para ulama. Kemudian yang kedua, yang mereka itu bagaikan obat gitu ya, bisa membantu kita atau bisa kita ambil manfaat dari mereka ketika kita bergaul dengan mereka. Adapun bagian yang ketiga dan yang keempat itu ya kalau bisa kita hindari ya. Nah itu penjelasan dari hadis yang tadi ya, yang kedua, yaitu hadis tentang etika atau bagaimana sikap kita ketika bergaul dengan orang banyak. Nah kemudian kita lanjutkan hadis yang terakhir ya. Nah ini tentang doa ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperindah akhlak kita ya. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ra Ahmadu wa sahahu Ibnu Hibban. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan atau telah memperindah khalqi, kejadianku, fahassin khuluqi, maka berindahlah akhlakku atau perangaiku. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah diciptakan dengan bentuk tubuh yang paling sempurna, yang paling baik di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah, maka kita memohon untuk agar Allah memperindah atau mempercantik budi pekerti kita, etika kita ya. Nah kita lihat sedikit penjelasan tentang hadis ini. Ya, nah di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah dalla hada al hadis ala masyru'iyati ad-du'a bi husni al khuluq. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk kita terus berdoa agar dikaruniai husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang indah. Kenapa? Fa inna husnul khuluq min asqali ma yakunu fi mizanil abdi yaumal qiyamah. Karena husnul khuluq ini termasuk amal yang begitu berat timbangannya kelak di hari kiamat, seperti yang kita jelaskan
ketika belajar di pertemuan-pertemuan di awal ya, ketika membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang budi pekerti yang baik. Wa min asbabi tahsil sa'adah fid dunya wal akhirah. Ya, jadi husnul khuluq merupakan sebab-sebab kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Walidzalika yanbaghi an yahris al-muslim an yas'al Allah Ta'ala ay yarzuqahu husnul khuluq wa an yuwaffiqahu husnul khuluq. Oleh sebab itu, maka semestinya lah seorang muslim bersungguh-sungguh untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khuluq dan untuk diberikan taufik agar dia bisa memiliki akhlak dan budi pekerti yang indah ya. Termasuk diantaranya adalah dengan berdoa. Jadi di samping kita berusaha untuk memiliki akhlak yang indah, akhlak yang baik tersebut, kita juga tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha harus dibarengi dengan doa ya. Jadi termasuk di antara doa ya yang dianjurkan adalah doa yang tadi ya. Di dalam riwayat yang lain tuh disebutkan ada sedikit perbedaan, tapi tujuan doanya itu sama ya. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Nah itu isinya sama ya, atau kandungan dari doa tersebut sama ya. Atau misalnya doa yang lain, Allahumma rzuqni husnal khuluqi ma'a ibadika. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki untuk bisa memiliki budi pekerti yang baik terhadap hamba-hambamu. Ya. Oke. Selesai ya tentang 3 hadis terakhir ini. Untuk batas ujian sudah saya sebutkan belum di sini? Ya, bagi antum yang ingin siap-siap untuk ujian ya, atau ada yang sudah mau murojaah dari sekarang biar nanti tidak numpuk, ya silahkan di murojaah atau dihafal hadis-hadis yang berkaitan dengan at-targhib bi makarimil akhlak ya. Pokoknya semua bab atau semua hadis yang ada di bab targhib bi makarimil akhlak itu akan masuk nanti dalam ujian akhir ini. Jadi mohon disiapkan dari sekarang ya. Kurang lebih ada 18 hadis kalau nggak salah. Atau dari halaman 473 ya. Dari halaman 473 sampai halaman 477. Jadi silakan antum tandai ya. Jangan nanti pas mau ujian baru nanya batas ya. Jadi dari sekarang Ustaz sudah sampaikan dan sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Adapun bentuk ujiannya nanti untuk pilihan ganda ya sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu semua menyambung kalimat ya, menyambung potongan-potongan hadis, maka dihafal dengan benar ya, dengan mungkin ya, biar mudah ketika menjawabnya. Adapun esainya nanti, esai itu seperti esai ya mapel-mapel yang lain ya. Nanti disuruh untuk menulis hadis tentang misalnya husnul khuluq, satu hadis misalnya. Atau misalnya menulis tentang hadis keutamaan tawadu
ya misalnya ya, atau sebutkan hadis atau tuliskan hadis yang berkaitan tentang hak jalan ya, hak-hak jalan. Nah, seperti itu ya. Ya, ada kira-kira pertanyaan baik berkaitan tentang ujian ataupun pelajaran? Silahkan ya. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada. Nah, karena waktu kita masih ada kurang lebih ini 8 menit lagi. Ustadz kasih antum waktu untuk mencatat arti hadis yang 3 tadi ya. Buka link yang kemarin yang Ustadz kasih atau yang Ustadz buka tadi, dicatat artinya ya. Barakallahu fikum jami'an, naftatimu liku ana hadza bi du'ai kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.